Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang senantiasa atau semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari syarah Riyadhus Shalihin. Minggu lalu kita sudah bahas hadis as-sadis, itu tentang tawakal, bagaimana tawakalnya burung, dan kita dianjurkan atau diperintahkan untuk selalu bertawakal kepada Allah sebagaimana burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rizki itu bisa didapatkan dengan usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rizki bisa didapatkan karena kekuatan seorang manusia, karena jerih payah manusia, mungkin orang-orang lemah tidak akan mendapatkan rizki karena kalah dengan orang-orang yang lebih kuat. Seperti perkataan ulama yang pernah saya sampaikan, dalam syairnya dia mengatakan, alaika bitaqwallah in kunta ghafila yatikal arzaqu min haitsu la tadri fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa wa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri wa man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwah ma akala al-usfuru syai'an ma'an nasri. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah jika engkau sedang lalai. Niscaya rizki akan datang kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana engkau takut dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki. Allah telah memberikan rizki kepada burung, kepada ikan yang ada di laut. Dan barang siapa yang mengira bahwa rizki itu datang dengan kekuatan dirinya, dengan jerih payah dia, sehingga dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka burung kecil tidak akan mendapatkan rizki karena kalah dengan burung elang, kalah dengan burung yang lebih besar. Ya, ini menunjukkan rizki itu datang dari Allah, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kekuatan manusia. Siapapun itu Allah kasih rizkinya selama hambanya mau berusaha dan selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, maka seharusnya dia itu melakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalkan seseorang mencari rezeki dengan cara yang halal, misalkan dengan cara berkebun, bertani, dengan cara berdagang, berbisnis, ya. Dan di antara sebab-sebab yang lainnya, ya intinya dia mencari rezeki yang halal. Karena apa? Rezeki yang terbaik itu adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, yaitu atyabul mar'u, yaitu harta yang paling baik, kata beliau, al-kasbu minal halal, ya, wa atyabu ma ya'kul mar'u min amal yadi, ya. Harta yang paling baik, yaitu afdalul mal, harta yang paling utama, al-kasbu minal halal, yaitu rizki atau harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Walaupun pekerjaannya remeh, tapi diperoleh dengan cara yang halal, itu harta yang paling utama. Wa atyabu ma ya'kuluhul mar'u min amal yadi, dan harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri, ya. Orang-orang yang mencari rezeki yang halal, maka hidupnya pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang selalu mencari harta dengan cara yang haram. Dia tidak pernah berusaha, tidak pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta itu. Misalkan dengan cara mendatangi dukun paranormal untuk minta jimat penglaris supaya dagangannya laris, atau dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dan lain sebagainya. Ketahuilah sesungguhnya ini merupakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang hamba itu mencari rezeki yang haram, maka hidupnya pasti tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman harus selalu yakin, harus selalu bertawakal bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ada usaha, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Amarat al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaika wa walja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka imitta min lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta asabta khaira. Wa fi riwayatin fi sahihaini 'anil Bara' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' 'ala shikkikal ayman wa qul, ya, bacakan doa ini, yaitu dari Allahumma aslamtu nafsi ilaik sampai seterusnya, wa dzakara nahwahu thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Dari Abi Amarah al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, apabila engkau
mendatangi tempat tidurmu, ya, kasurmu, firas, fakul, maka baca doa dulu, ya. Jadi jangan asal tidur aja, ya, harus ada adab-adabnya. Sebelum tidur berwudu dulu, kemudian baca doa, ya. Ya, langsung saya baca penjelasannya. Summa dzakara al-muallifu fi babil yakin wa tawakkul. Pengarang kitab ini menyebutkan dalam bab al-yakin wa tawakkul, bab al-yakin dan tawakal, menyebutkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, haitsu asahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqula 'inda naumi. Hadis Bara' bin Azib di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya seorang itu berdoa ketika hendak tidur. Idza awa ila firasyi, ketika dia itu mendatangi kasurnya, ayyakula hadzal dzikra, untuk mengucapkan zikir ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, ya Allah, aku hadapkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah. Rabbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa takut kepadamu, ya Allah. La malja'a wa la manja minka ila ilaik, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Engkau, ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang Engkau utus. Ya, baca doa ini. Fa innaka, kata Rasulullah, jika engkau in mitta min lailatika mitta al-fitrah, jika engkau itu ingin tidur di waktu malammu, ya, atau maksudnya di sini ketika seorang itu mati sementara, maksudnya, ya, mitta di sini artinya mati sementara. Ya, ada orang yang mati beneran, ada orang yang mati sementara ketika orang tidur. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wan-nahar, dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu siang dan malam. Maksudnya yatawaffa di sini bukan Allah mematikan, tapi yunimukum, Allah menidurkan kalian di waktu siang dan malam. Wa huwa imitta min lailatika mitta alal fitrah. Ya, ketika engkau mati dalam malammu, maka engkau akan mati di atas fitrah. Seorang itu akan mati di atas fitrah. Wa in asbahta asabta khaira. Ya. Dan jika waktu pagi engkau akan mendapatkan kebaikan. Jadi orang-orang yang membaca doa ini, Pak, misalkan dia benar meninggal dalam keadaan tidur, ya, meninggal beneran, ya, bukan hanya tidur sementara atau meninggal sementara, tapi meninggal beneran, dia akan meninggal di atas fitrah. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah baca doa ketika tidurnya. Ya, wallahu alam apakah meninggalnya itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sering-sering berdoa dalam tidur kita. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Bara', qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Idza ataita madja'aka," ketika engkau mendatangi tempat tidurmu,
maka berwuduklah. Berwuduk dulu. Ya. Wudu'aka lis-shalah, fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah seperti wuduk untuk sholat. Summa taji' ala shikkikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas pundakmu yang kanan. Itu sunnahnya ya. Kita menghadap ke kanan, Pak. Kita tidur di atas pundak kita yang kanan, bukan meniduri pundak yang kiri. Itu sunnahnya. Wakul, kemudian baca doa ini. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyattaji'a ala al-jambil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk tidur berbaring di atas pundaknya yang kanan, ya. Li'anna dzalika huwal afdal, karena tidur seperti itu tidur yang paling baik, tidur yang paling utama. Kan ada orang yang tidurnya terlentang, Pak ya. Akhirnya dia itu bisa kemasukan jin. Kadang kan ada orang yang tidur terlentang, ya tindihan, ya ketindihan, atau tengkurap tidurnya, itu bisa ketindihan. Ya. Kemudian wa qad dzakara al-atibba'u anna an-nauma 'ala al-jambil ayman afdalu lil badan. Para ahli kedokteran ya, atau para dokter menyebutkan bahwa tidur di atas pundak kanan itu merupakan tidur yang paling baik untuk badan kita. Wa asahu minan naumi 'alal jambil aisar, dan dia lebih benar atau tidur yang paling benar ya daripada tidur meniduri pundak kiri, ya. Wa dzakara aidan ba'd arbabis suluki wal istiqamah annahu aqrabu fi istiqadil insan. Dan disebutkan juga bahwa ketika seorang tidur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia itu akan istiqomah untuk bangun lebih awal, ya. Li'anna bin naumi 'alal jambil aisar yanamul qalb. Ya. Ada orang yang tidur di atas pundaknya yang sebelah kiri, itu akan menjadikan hatinya tidur, susah bangunnya. Tapi kalau orang tidur sesuai dengan sunnah Nabi, ya, tidur di atas pundaknya yang kanan, maka dia akan cepat untuk bangun, ya. Kemudian disebutkan di sini wala yastayqidu bisur'ah. Orang-orang yang tidur di atas pundaknya yang sebelah kiri tidak akan bisa bangun cepat, ya. Bi khilafin naumi 'alal jambil aiman, berbeda dengan tidur di atas pundak kanan, fa innahu yabqal qalbu muta'alliqan. Ya. Itu bisa menjadikan hati itu masih dia bergantung dengan penciptanya. Yabqal qalbu muta'alliqan. Wa yakunu aqallu amqan fi manamihi fastayqidu bisur'ah. Jadi orang-orang yang tidur mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bisa bangun cepat. Bisa bangun cepat. Dan sunnahnya juga sebelum seorang bangun di waktu pagi, ya, dia harus tidur lebih awal. Tidur lebih awal disunnahkan. Misalkan tidur jam 9, ya. Itu disunnahkan supaya bisa bangun lebih awal. Bisa bangun jam 3, ya. Kemudian wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini juga
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaj'alahunna akhir ma yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjadikan doa ini ya merupakan doa terakhir yang dia ucapkan. Ma'a anna hunaka dzikran bal adzkaran indan naumi tuqalu ghairu hadhihi. Karena di samping itu ada zikir-zikir ya yang disunahkan untuk diucapkan sebelum seorang itu tidur selain zikir ini. Bisa bertasbih dulu, ya bertahmid, bertakbir, ya dan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya. Nah, kemudian bisa juga baca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, bismikallahumma amutu baru wa ahya. Nah, baru setelah itu boleh baca doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu ilaik wa fawwadtu amri ilaika sampai seterusnya. Ya, di dalam hadis yang mulia ini yang mengajarkan kepada kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pada kata wa fawwadtu ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya. Dan aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Ya. Di sini ya menunjukkan agar kita itu selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna tawakkul tafwidul insani amruhu ila rabbih. Tawakal itu merupakan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sampai kita tidur pun kita harus serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki nyawa kita. Dan Allah yang punya kehendak untuk mengembalikan nyawa kita atau ruh kita, atau yang berhak mencabut nyawa kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yulja'u wa la yutlabu manja minallah illa ilallah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa dimintai perlindungan, dimintai keselamatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan untuk hambanya, untuk satu kaum, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak keburukan itu. Fa idza aradallahu bil insani syai'an fala maradda lahu illallah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk manusia, untuk satu kaum, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa dan kita harus selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu pakai obat-obatan penenang tidur, pakai jimat supaya tenang tidurnya. Misalkan rumahnya sering diganggu, misalkan Pak ya, nggak perlulah kita pakai jimat, itu justru akan membuat kita susah tidur. Kalau pengen tenang, doa, ya baca surah Al-Baqarah, dibacakan rumahnya, ya sebelum tidur baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, ayat kursi, kemudian surah Al-Baqarah di akhir surah Al-Baqarah. Ya, kemudian baca doa-doa yang lainnya. Insyaallah setan enggak akan berani mengganggu kita. Ya.
Namun kenyataannya ada sebagian manusia masih percaya dengan perkara-perkara kesyirikan. Ada orang yang tidur pakai kalung jimat supaya tenang dalam tidurnya. Ini semuanya bentuk kesyirikan. Yang ada bukan ketenangan, tapi malah dia semakin gelisah. Semakin gelisah. Karena apa? Di jimat itu banyak jinnya. Maka jauhi perkara-perkara kesyirikan. Jemaah salat maghrib, azanallah wa iyyakum. Kemudian as-samin, hadis yang ke-8, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum, qala nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarna faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini bisnainillahi thalisuhuma, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-8 ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya panjang sekali ya. Langsung saja ke matan hadisnya. Qala, dia berkata, nadartu, aku melihat ila aqdamil musyrikin, melihat kaki-kaki kaum musyrikin. Wa nahnu fil ghar, dan kami berada di dalam sebuah gua. Wa hum ala ru'usina, sedangkan mereka sudah ada di depan kami. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadara tahta qadamai la absarana, seandainya salah seorang dari mereka itu melihat ke bawah kaki-kaki mereka, maka pasti mereka akan melihat kita. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnainillahi thalisuhuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu wahai Abu Bakar ketika kita berdua, yang ketiganya itu pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak perlu khawatir. Jadi maksud Rasulullah di sini, enggak perlu khawatir wahai Abu Bakar. Walaupun kita berdua, ada yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kuat sekali tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-qissah kanat hinama hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Wa dzalika anna Rasulullah SAW lamma jahara bid-da'wah. Tatkala itu Rasulullah SAW berdakwah terang-terangan. Pernah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, pernah juga Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Tatkala Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, wada'an nasa, kemudian menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian wattaba'u, kemudian ada orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi. Wa khafal musyrikun, orang-orang musyrikin ini semakin takut kehabisan pengikut, karena didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang musyrikin ini waqamu didda da'watihi, mereka itu mencegah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadakan perlawanan. Wadayaquhu, kemudian menghalang-halangi Nabi. Wa adauhu bil qawli wa bil fi'li, kemudian menyakiti Nabi dengan perkataan dan perbuatan. Fa'adinallahu lahu bil hijrah min Makkah ila al-Madinah fahajara alaihi salatu wassalam
ala ra'si salasi asyrah sanatan min ba'sahi, ya, atau min mab'asihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi atau mengizinkan Nabi untuk hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Lalu Rasulullah hijrah selama 13 tahun dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hajar min Makkah ila Madinah. Yang maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Makkah selama 13 tahun, kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun. Walam yashabhu, ya, illa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar. Ya, jadi di sini tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berat. Dihalang-halangi oleh kaum musyrikin, ya, bahkan oleh pamannya sendiri seperti Abu Lahab, ya, menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa di dalam berdakwah, ya, karena dakwah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kesabaran, ya. Kemudian Rasulullah SAW berhijrah dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Walamma sami'al musyrikuuna bi khurujihi min Makkah ja'alu liman ja'a bihi mi'atai ba'ir. Kemudian orang-orang musyrikin itu mendengar bahwa Nabi SAW keluar dari Makkah menuju Madinah. Lalu kaum musyrikin ini mengadakan sayembara, akan memberikan 200 ekor onta bagi orang-orang yang membawa Nabi. Siapa yang berhasil menemukan Nabi SAW akan dikasih 200 ekor onta, ya. Waliman ja'a bihi, atau waliman ja'a bi Abi Bakrin mi'ata ba'ir. Barang siapa yang berhasil membawa Abu Bakar As-Siddiq akan diberikan 100 ekor onta, ya. Wa sara an-nasu yatlubuna ar-rajulaini fil jibal. Kemudian orang-orang kaum musyrikin ini, ya, orang-orang musyrikin, mereka ada yang mencari Nabi dan Abu Bakar di gunung-gunung, wa fil audiyah wa fil magharat. Ada yang mencari Nabi di lembah-lembah, ada yang mencari di gua-gua, wa fi kulli makan, dan di setiap tempat mereka cari Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta waqafu 'alal ghari alladhi fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Sampai ada kaum musyrikin berdiri di atas goa yang mana di dalamnya itu ada Nabi dan Abu Bakar, di atasnya kaum musyrikin, ya. Wa huwa gharu Sur, namanya gua Sur, alladhi ikhtafaya fihi salasalayan, yaitu gua yang di dalamnya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Salasalayan. Hatta yabroda anhumat talab, ya, sampai menggigil, ya, tubuh mereka berdua sampai karena dinginnya, ya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamai la absarana. Abu Bakar ini sudah ketakutan. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke telapak kaki mereka atau ke bawah telapak kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita, ya. Li'annana fil ghar tahtahu, kata beliau, karena kita ini di bawahnya goa, ya Rasulullah. Tinggal melihat aja ke bawah sudah kelihatan itu Rasulullah sama Abu Bakar. Faqala ma dhanuka bisnainillahi salisuhuma. Ya, Rasulullah memberikan keteguhan atau meneguhkan hatinya Abu Bakar, atau meyakinkan Abu Bakar.
Nggak perlu khawatir wahai Abu Bakar, nggak usah takut, ada Allah yang ketiga, kata Rasulullah. Bukankah Allah dalam Al-Quran mengatakan la tahzan innallaha ma'ana? Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Ini dalam keadaan genting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tatkala menghadapi cobaan, misalkan musibah, betul-betul kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tawakal sama Allah. Ya. Kemudian di dalam kisah ini, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang keyakinan, tentang tawakal. Ketika seorang mendapatkan kesulitan, maka dia harus betul-betul yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang yang mengatur seluruh urusan hambanya, dan Allah yang memudahkan seluruh urusan hambanya. Tatkala kita meminta kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memberikan, Engkaulah ya Allah yang memberikan kerajaan bagi orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Ya. Wa tu'izzu man tasha, dan Engkaulah ya Allah yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkaulah orang yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi yakinlah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'annahu la mani'a lima a'tallah wa la mu'tiya lima mana'a wa la mudilla liman a'azza wa la mu'izza liman adalla. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang baginya tatkala Allah memberikan sesuatu, dan tidak ada yang memberikan sesuatu dari apa-apa yang Allah halangi, dan tidak ada yang bisa menghinakan bagi orang-orang yang Allah muliakan, dan tidak ada yang bisa memuliakan bagi orang-orang yang Allah hinakan. Ya, inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadhil kisah, di dalam kisah ini yaitu ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalilun ala kamali tawakkulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Rabbi. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil tentang sempurnanya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah takut, Nabi enggak pernah khawatir, karena Nabi yakin ada Allah yang menolongnya. Wa annahu mu'tamidun alaih, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bertawakal, bersandar, berserah diri hanya kepada Allah. Wa mufawwidun ilaihi amrah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ya. Wa hadha huwa syahid min wad'i hadzal hadis bi babil yakin wat tawakkul. Dan inilah merupakan syahid, bukti tentang keyakinan dan tawakal. Jadi hadis ini cukup sebagai bukti tentang keyakinan dan tawakal. Wa fihi dalilun ala anna qissata nasjil ankabut ghairu sahihah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di situ ada laba-laba yang membuat sarangnya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Fama yujadu fi ba'd at-tawarikh anna al-ankabut nasajat ala babil ghar.
yang seperti yang kita dapati di berbagai sejarah, sebagian sejarah, bahwa ada laba-laba yang membuat sarang di atas pintu gua sehingga Nabi dan Abu Bakar gak kelihatan. Wa annahu nabata fihi syajarah, kemudian di situ ada pohon yang tumbuh, ya. Wa annahu kana ala ghusniha hamamah, kemudian di ranting pohon itu ada burung merpati. Wa anal musyrikin lamma ja'u ilal ghar qalu hadza laysa fi ahad. Kemudian ketika orang-orang musyrikin mendatangi gua itu dan melihat gua itu, kemudian mereka berkata, di dalam gua ini tidak ada siapapun. Fa hadhil hamamah ala ghusni syajar ala babihi. Ya, dan ini hanya burung merpati yang ada di atas ranting pohon yang ada di depan pintu gua. Wa hadhil ankabut qad asyasat ala babihi, dan ini ada laba-laba yang membuat sarang di atas, ya, gua itu atau di pintu gua itu. Kullu hadza la sihhata lahu. Semua cerita ini tidak benar. Tidak benar, ya. Yang benar apa? Gua itu terbuka karena kehendak Allah. Allah membutakan matanya orang musyrikin sehingga mereka nggak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Iya. Jadi kalau ada, kita baca sejarah-sejarah menceritakan bahwa di situ ada laba-laba yang membuat sarang, kemudian ada pohon yang menutupi gua itu, ini kisahnya tidak benar. Ya, yang benar itu disebutkan di sini, li'anna alladhi mana'al musyrikin min ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abi Bakrin laisat umuran hissiyah. Ya, umuran hissiyah. Karena orang-orang yang ingin melihat Nabi dan Abu Bakar, ini bukan perkara hissiyah, bukan perkara yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Bal hiya umur maknawiyah, ini merupakan perkara maknawi. Perkara maknawi itu perkara yang gaib, ya. Perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hajaballahu absaral musyrikin. Allah yang menutup mata-mata kaum musyrikin an ru'yatir Rasul alaihi salatu wassalam wa sahibihi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Allah yang menutup mata-mata mereka dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada kehendak Allah di sini. Ya, bukan karena ditutupi laba-laba, tidak, tapi karena Allah yang membutakan mata mereka. Kemudian ya, amma law kana umurun hissiyah, kalau seandainya itu merupakan perkara hissiyah, bisa dilihat oleh panca indera manusia, maka Nabi dan Abu Bakar akan dilihat oleh kaum musyrikin. Maka dengan gampangnya saja mereka melihat Nabi dan Abu Bakar, ya. Tapi karena ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kaum musyrikin tidak mampu untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah minggu depan kita bahas hadis yang ke-9 dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Kalau kita lagi waktu zikir mau tidur itu dalam keadaan tidak bersuci itu, Kenapa? saya sudah bersuci tapi terus batal, tapi kita tetap lagi itu ada begini. Ya, nggak masalah.
ketika berdoa, ya misalkan kita batal, kemudian kita berdoa pas tidur ya. Dan mungkin seorang malas ke kamar mandi lagi, ya akhirnya dia langsung doa kemudian langsung tidur, itu tidak masalah ya. Tapi di antara adabnya supaya kita tidur dalam keadaan suci, kita berwudu lagi, kemudian kita baca doa. Walaupun boleh ya, walaupun kita belum berwudu kemudian kita baca doa, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hah? Baca surah Al-Mulk. Yang mana? Yang sebelum tidur. Baca surah Al-Mulk terhindar dari Iya. Iya kayak gitu ya. Orang baca surah Al-Mulk, ya baca saja ya surah Al-Mulk ya, kemudian ayat-ayat yang lainnya ya, seperti ayat kursi, kemudian apa namanya yang saya sebutkan tadi, Al-Ikhlas ya. Orang yang baca surah Al-Mulk dia akan terhindar dari ya jazab kubur ya, min adabil qabr. Ada lagi? Kalau sudah kayak tadi itu kalau misalkan kita habis berhubungan itu sama istri itu malam Jumat nih Ya. lebih baik mandi dulu kan, atau kita nanti pas sebelum subuh itu mandi kan? Nyambung kan? Jam berapa ini ya Pak? Pokoknya jam 11 gitu loh. Oh, jam 11. Terus terus dia Nah, misalkan kita berhubungan gitu kan. mandinya pas sebelum subuh. Mandinya tuh langsung apa sebelum subuh, apa habis berhubungan tuh kita cukup berwudu apa gimana? Biar untuk kita tuh tidur tuh dalam keadaan tuh Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ketika seorang habis berhubungan ya disunahkan untuk berwudu. Ya, berwudu. Nanti setelah itu sebelum subuh maka dia langsung mandi wajib. Ya, seperti itu. Ada lagi? Sudah ya? Ya, karena waktu sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.